Baik, Bu. Sepertinya ada sesuatu yang penting sehingga kamu menemui saya. Iya, Bu. Baiklah, apakah kamu sudah pernah mengikuti perkonsilian seperti ini? Belum pernah, Bu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konseling ini. Di sini terdapat 3 asas yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, asas keterbukaan. Asas keterbukaan di sini konseli harus terbuka menceritakan permasalahannya pada saya. Yang kedua, asas kesukarelaan. Di sini kamu sebagai konseli harus menceritakan tanpa ada paksaan dari pihak lain. Dan yang terakhir adalah asas kerahasiaan. Di sini saya sebagai konselor wajib menjaga rahasia kamu. Semua cerita permasalahan kamu saya wajib menjaganya. Apakah kamu paham di sini? Sudah, Bu. Baiklah, apakah kamu ingin menyampaikan sesuatu permasalahan? Sejujurnya saat ini saya sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu pikiran saya, Bu. Kamu mengatakan bahwa kamu sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiranmu. Baiklah, jika kamu tidak keberatan, cobalah menceritakan permasalahan kamu kepada saya. Jadi begini, Bu, saya merasa kesulitan dalam belajar. Saya juga akhir-akhir ini sangat sulit berkonsentrasi saat belajar, bahkan minggu yang lalu nilai saya jelek. Lalu bagaimana? Saya benar-benar merasa bingung. Terkadang saya juga malu kepada teman-teman saya, Bu. Jika boleh saya tahu, apa yang menyebabkan timbul perasaan itu? Saya malu karena keadaan saya, Bu. Terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri. Hari ini saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman-teman saya mendapatkan nilai yang bagus. Lalu, jika kamu merasa kecewa dan malu terhadap dirimu sendiri, apa yang akan kamu lakukan? Saya lebih baik berdiam di kelas, Bu. Saya merasa minder kepada teman-teman saya yang banyak prestasi. Baiklah, saya sangat memahami keadaan kamu sekarang ini. Tetapi, apakah kamu dengan berdiam diri di kelas, menjauh dari teman-temanmu, membuat perasaanmu lebih baik? Tentu saja tidak, Bu. Saya merasa takut jika saya tidak dapat menyimbangi kepintaran teman-teman saya, dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti materi pembelajaran yang diberikan oleh guru dengan baik. Baiklah, sebelum kita melanjut pembicaraan ini, tadi kamu mengatakan bahwa kamu kesulitan dalam belajar, dan kamu juga mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-temanmu karena khawatir tidak dapat menyimbangi dan mengikuti materi dengan baik. Sebenarnya yang manakah permasalahan yang mengganggu pikiranmu? Sebenarnya semua, Bu, karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani, Bu. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar, Bu. Keadaan ini sungguh membuat saya takut akan masa depan saya, Bu. Saya takut jika tidak dapat lulus. Saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa, Bu. Baiklah, ternyata di sini kamu sudah dapat memahami permasalahan yang kamu hadapi. Iya, Bu, saya juga sudah paham, akan tetapi terkadang saya masih bingung, Bu, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini. Saya benar-benar masih bingung, Bu. Pada saat itu saya datang menemui Ibu dan meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan saya, Bu. Saya memahami keadaan seperti ini tidaklah mudah untuk dijalani, tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu. Dengan keadaan seperti ini, kamu harus tetap semangat dan memperbaiki cara belajar kamu. Kenapa begitu, Bu? Coba sekarang kamu renungkan dan pikirkan, kamu masih dapat sekolah, melanjutkan pendidikan. Tidak semua orang memiliki kesempatan yang bagus untuk melanjutkan pendidikan. Banyak di luar sana anak-anak yang ingin menempuh pendidikan, tapi ada faktor penghambatnya. Iya, Bu, apa yang Ibu sampaikan itu memang benar. Ibu yakin kamu bisa berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuanmu. Perbaiki prestasimu dan belajarlah dengan baik. Baik, Bu, saya mulai saat ini. Saya akan melakukan seperti apa yang Ibu katakan. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul dengan teman-teman saya, Bu? Ibu pikir tidak ada masalah yang besar di sini. Karena segala sesuatu tergantung diri kita. Cobalah kamu untuk membuka diri, bergaul dengan teman-teman sebaya kamu, dan jangan menarik diri dari mereka. Karena dengan kamu menghindar tidak akan bisa menyelesaikan masalah kamu. Baiklah, Bu, saya akan mencoba untuk melakukan saran yang Ibu beri. Meskipun mungkin saya butuh waktu yang cukup lama, Bu. Memang seperti itu, cobalah ubah cara belajar kamu.
untuk memperoleh hasil yang baik. Mulai besok, cobalah untuk belajar di pagi hari setelah menunaikan sholat subuh, karena suasana pagi sangat sejuk. Karena suasana pagi sangat sejuk dan Enggak nih, nanti kok jalan itu botol. memang harus begitu. Cobalah cara rubahlah. Emang harus begitu di Cobalah belajar. Coba belum belajar kamu. agar setiap belajar memproduksi. Memang harus begitu. Cobalah cara belajar kamu. Rubahlah. Cobalah rubah. Nah, bisa juga begitu kan? Tapi itu beli tapi Iya, cobalah rubah, coba. Memang harus begitu, cobalah rubah. Memang harus begitu, cobalah. Cobalah rubah. Cobalah rubah. Memang harus begitu, cobalah rubah cara belajar kamu agar memperoleh hasil yang maksimal. Mulai besok cobalah belajar di pagi hari setelah menunaikan sholat subuh, karena udara pagi suasananya sejuk dan tenang. Iya Bu, yang benar yang Ibu katakan. Saya benar-benar sudah mengerti Bu, bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas untuk sebenarnya agar dapat menggapai cita-cita saya Bu. Syukurlah sekarang kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bagaimana perasaan kamu setelah menyampaikan pada ibu? Saya sudah merasa lega Bu. Dengan saya bercerita kepada Ibu, beban saya menjadi berkurang. Saya sudah merasa lebih tenang lagi Bu. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan kepada ibu? Saya rasa tidak Bu, terima kasih banyak atas nasihat yang Ibu beri kepada saya. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu, karena saya masih ada banyak tugas lagi yang harus saya kerjakan. Baiklah, Ji, sama-sama.